Soalnya The Other Voice lebih ekstrim lagi. The Other Voice-nya adalah gini aja nih hidup. Lo tadi pas ngomong lebih early stabilnya, ini yang menjadi fenomena di era sekarang yang banyak orang itu masih bingung melihat when is my enough. Tapi jangan juga lu nyari cowok yang harus Innova, gajinya harus 20 juta segala macam. Itu akan bahaya bagi si cewek sendiri. Karena kalau lu nyari cowok yang super mapan, gua nggak bilang mapan ya, yang super kelewat mapan, ingat satu hal, kemapanan dia, kesuksesan dia itu bukan berasal dari doa lu, bukan berasal dari air mata lu, bukan air mata lu yang mendukung kesuksesan dia. How did you create? Gimana lu bisa create conversation seperti itu? Sedangkan zaman sekarang tuh ngomongin duit tuh sensitifnya setengah mati. Masa jadi ayah bangun jam 11 siang? Masa jadi ayah nggak sholat? Kamu sholat, tapi kita nggak sholat. Kamu jangan ngerokok ya, tapi kita ngerokok. Gimana? Jadi panutan itu bukan kewajiban anak sulung. Jadi panutan itu kewajiban orang tua. Cuan is tuan, bos. Waktu muda. Welcome Big Thinkers, hari ini gue kedatangan sosok yang gue juga baru kenalan dan thanks, shout out to Henry Manampiring, thank you for recommending. Ternyata orang yang direkomend adalah teman segedung gue di tahun back in the 98-99. Amazingly, dia adalah seorang author dari 11 best selling books dan juga one man company, kerja di satu perusahaan 23 years dari lulus kuliah sampai selesai, sampai I'm done. Jadi nggak loncat-loncat gitu. Welcome Aditya Mulya. Terima kasih Mas, thank you for having me. Thank you for coming all the way. Bro, yeah. Before I jump, sebelum gue loncat ke buku, apa yang bikin gue penasaran tuh, lu kok bisa stick in one company for 23 years? Yeah. That is not only loyalty. Jadi ada dua nih angle-nya. Angle nyelenehnya, lu takut coba tempat lain, lu kadung nyaman, atau lu merasa ya udah hidup gue masih segini aja, udah pokoknya gue happy kok di sini gitu. Yeah. Sebenarnya gini, yang gue pelajari adalah people come and go because of many things, ya kan? Kayak orang tuh datang dan pergi karena kebutuhan mereka. Mereka datang dan pergi karena uang, karena keluarga. Pak, saya resign kenapa? Saya pengen lebih dekat sama keluarga, kayak gitu ya, segala macam. Dan semua itu valid. Bahkan kalau misalkan Pak, saya pindah kenapa? Karena di sana 30%-nya lebih tinggi, 30% lebih tinggi. Itu valid bagi gue. Gak apa-apa, karena orang kan ngejar kebutuhan. Mungkin dia butuh uang ya gitu. Prioritasnya beda-beda lah ya. Betul. Tapi people stay because of the culture. People come and go because of many things. People stay because of the culture. Gue belum pernah ngelihat ada satu orang pun yang ngomong, gue seneng banget dimaki-maki di depan umum. Gue seneng banget dijadiin kambing hitam setiap hari. Gak ada yang ngomong kayak gitu. Betul sih. Kan? So people stay because of the culture. Nah, gue itu begitu lulus dapat kerja di tempat itu dan rezeki banget bagi gue sih karena company culture-nya bagus banget. Wow. Jadi di company culture mereka tuh mereka ada 5 values yang mereka pertahankan. Ada beberapa values ya yang mereka pertahankan dan mereka tulis humbleness, fairness, our people, our name. Dan gua ngelihatnya itu bukan artefak yang ditulis itu bukan pajangan dinding. Jadi semua leader tuh mereka melakukannya. Menghidupi nilai-nilai itu. Gitu. Wow. Misalkan ngomongin humbleness gitu ya. Ketika gue screw up, manajer gue itu akan ngajak gue ke ruangan dan akan ngasih feedback gitu. Ada beberapa orang yang keras, ada beberapa yang marahin, ada beberapa yang ngomongnya baik-baik, tapi semuanya itu ngandangin gue. They do it in private. Iya. Yeah. Gitu. Dan yang menariknya adalah gue punya lebih dari 11 manajer dalam karir gue, dan 11-11-nya itu nggak saling kenal. Tapi 11-11-nya itu melakukan hal yang sama gitu, yaitu dengan humble mereka ngandangin gue dengan they criticize us in private gitu. They praise in public, criticize in private. Wow. Dan puluhan tahun kemudian baru tuh career coach itu baru ngasih tahu bahwa ngasih tahu hal yang sama, praise in public, criticize in private gitu. Ketika gue ngeliat itu di TikTok atau di Instagram,
gue yang company gue udah melakukan bertahun-tahun. Iya, udah dari tahun jebot ibaratnya udah Iya, dari kampung gitu. dan itu cuma satu tuh. Iya, baru satu baru value. satu dari ini gitu, dari banyak hal. Sama kemudian fairness juga. Jadi yang gue suka banget adalah sedikit sekali diskriminasi, bahkan paling hampir gue bisa bilang nggak ada, karena sangat mudah bagi company sangat mudah bagi orang di cabang negara ini untuk apply kerja di cabang kerja orang di cabang negara lain gitu. Iya. Tidak ada tuh anggapan bahwa ini adalah company negara X, therefore CEO-nya, country manager-nya harus X. Nggak ada kayak gitu. Waktu gua masuk masih ada kayak gitu, tapi lama-lama makin sedikit sampai country manager kita sekarang orang Indonesia, dan itu mulai dari 2014. Wow. Dan bagi gue itu sesuatu yang sangat wah gila, mereka benar-benar menghidupi fairness dan humbleness ini. Gue barusan lu cerita, gue jadi mikir, lu bikin 11 buku gara-gara lu urusan sama 11 bos ya? Kebetulan apa itu cocok lagi? Cocok aja tuh. Gitu. Oke, bro, lu percaya kan bahwa orang di era kita dan sekarang generation yang sekarang, yang gue juga appreciate, kalau di era kita itu dulu itu kita lebih takut-takut lah ya, lebih kayak mencari sense of security. Betul. Ya nggak? Di era kita memang yang lebih dominan itu. Iya. Lack of information, kan dulu information kita kudu cari. Iya, betul. Information was not on our fingertips. Iya. Baru pas kita gede aja nih, kita ngerti Google. Iya. Tapi sekarang udah masuk ke AI, intelligence on our fingertip. Lebih gila lagi, lebih ganas lagi. Tapi di zaman era lu sama gue itu, kita era-era yang kompetensi matters. Betul. Kompetensi di sini adalah akreditasi, certificate, bla bla bla. Di zaman semenjak Google dan sebagainya mulai ini, we don't need people to university. Yang penting lu bisa kerja, yang penting lu punya curiosity, yang penting lu mau tumbuh istilahnya. Makin kesini, flexing matters, attention economy. Iya, betul. Nah, gue suka tadi before we started this conversation, you had a discussion that sebenarnya kompetensi itu bisa dilihat dari dua sisi, hands on sama certification. Betul. Can you please elaborate? Bagi gue itu sangat penting sih. Mungkin waktu kecil gue terpengaruh sama sebuah cerita yang gue dengar dari Jepang ya. Jadi culture-nya di Jepang itu, lu baru bisa dibilang master kalau misalkan lu udah 20 tahun menekuni bidang itu. Oke. Jadi kalau misalnya lu baru 11 tahun doing carpentry gitu, lu belum bisa dibilang master. Tapi kalau lu udah 20 tahun, ya saya sudah melakukannya selama 20 tahun, orang mulai menganggap lu sebagai master gitu. Correct me if I'm wrong nih, netizen, sorry ya. Nah, somehow itu kayak yang kepatri di otak gue gitu, kata 20 tahun itu. Jadi gue tuh nggak berani share apa-apa sebelum gue bener-bener punya banyak hands-on experience. Contohnya kayak gue ngomong di YouTube gue ngomongin mainly KPR. Ada 95 atau nggak hampir 100 video tentang KPR. Dan gue baru bikin itu setelah gue 15 tahun menempuh mencoba-coba KPR yang tipe ini, KPR yang tipe itu, KPR yang itu. Dan lu lalui sendiri. Dan gue laluin sendiri. Dari apply sampai lunas. Iya, dari apply sampai lunas gitu kan. Nah, barulah setelah itu, baru gue memperanikan diri bikin YouTube tentang KPR gitu. Terus udah gitu 15 tahun tuh. Iya. Nah, kemudian tentang karir. Di tahun 2025 ini gue mulai aktif setiap hari one day one reel, bikin reels tentang karir. Gue lakukan itu setelah gue 23 tahun berkarir. Oke. Karena barulah setelah kenapa gue memutuskan baru sekarang, karena gini. Kalau ngomongin karir itu, kalian harusnya gini, kalian harusnya gitu, culture yang refleks seperti itu nggak ada sertifikasinya. Kalau nggak ada sertifikasinya, maka gue harus make sure bahwa apa yang gue omongin itu pertama bermanfaat, kedua benar-benar gue pernah ngalamin sendiri. Yeah. Jadi I can walk my talk gitu, Yeah. ya kan? Bukan can lagi, I have walked my talk gitu kan. Jadi ya seperti itu sih, bagi gue experience matters, dan itulah yang membuat gue melakukan apa yang gue lakukan di YouTube dan di Instagram. Itu menjadi basis gue gitu.
Dan mainly karena hal-hal seperti itu, ya kalau ngomongin KPR nggak ada sertifikasinya, kalau ngomongin karir juga nggak ada sertifikasinya kan sebenarnya. Jadi ya untuk hal-hal yang nggak ada sertifikasinya, gue menunggu waktu, gue memastikan diri gue ahli dulu, baru gue ngomong. Oke. Gitu. Nah, anak-anak zaman sekarang baru jalan 6 bulan, 3 bulan, udah bikin konten. Iya. Baru KPR sekali, wah gue spill caranya. Ya gimana? It's their choice. Right? Tapi nggak apa-apa kalau lo kesel, nggak apa-apa. It's a place of expression. Maksud lo gitu kan? Well, yeah, it's their choice lah. It's their choice. Cuman maksudnya contohnya gini, kalau misalnya orang baru sekali KPR dia langsung spill gitu ya. Ada call gitu ya, baru sekali langsung spill. Yang ditakutkan kan dia baru tahu satu cara itu, dan dia udah bilang bahwa dia baru tahu cara itu dan dia langsung spill dan dia langsung bilang oke, ini cara yang terbaik. Tunggu dulu, lu belum ngerasain KPR yang lain. Tunggu dulu, lu belum ngerasain trik yang lain, ada beberapa trik nih untuk melakukan untuk menempuh cara ini gitu, untuk menempuh KPR. Seperti itu sih, makanya kalau gue sih lebih menunggu ketimbang langsung. Jadi udah mencoba berbagai macam cara, baru lu bisa tahu pro and con dari setiap cara, baru lu bisa konten, baru lu bisa ngedukate karena itu lebih tepat. Ya, poinnya lebih ke situ kan, lebih tepat karena I have done this ways. Been there done that gitu kan. Jadi I'm here to educate, not to create content. Itu dua hal berbeda. Betul. Kalau create konten ya lu baca buku, lu ngontenin aja udah jadi gitu. Iya, betul. Right? Betul. What inspired? Apa yang menginspire lu menulis, bro? Sebenarnya kesukaan gue bercerita. Jadi ini ceritanya bakal panjang nih. Gak apa-apa panjang. Okay. Jadi sebenarnya gue sukanya waktu kecil itu gue suka banget bercerita. Jadi gini, secara aktif gue bercerita melalui gambar. Oke. Tapi secara itu outputnya ya. Tapi kalau misalnya input gue suka gue suka nonton film. Jadi menerima cerita dalam bentuk film dan komik gitu ya. Nah, kemudian masalahnya adalah gue nggak pernah les, gue nggak pernah minta les. Salah gue sih, gue nggak minta orang tua gue, bukan orang tua gue nggak dukung. Kemudian gue juga nggak pernah ikut lomba, jadi gambar gue mediocre lah at best. Kemudian waktu remaja gue motret, sempat serius motret sampai dapat duit dari situ. Nah lulus itu gue kehilangan metode untuk bercerita. Oke. Karena apa? Karena siang kerja malam, gue cuma punya malam. Lu motret apaan malam gitu kan? Iya, benar. Motret apaan? Terus dari gitu akhirnya pacar gue yang sekarang jadi istri gue bilang, coba kamu ngeblog deh. Terus ini seru nih. Ya udah akhirnya gue ngeblog tuh 2002. Nah selama 1 tahun 2002 sampai 2003 ternyata gue nggak sadar blog itu menjadi ajang latihan gue dalam menulis, dalam bercerita gitu ya. Dalam bercerita melalui tulisan. Gue mendapati bahwa ternyata tulisan gue dipandang lucu sama orang gitu kan. Oke. Dari situ gue pede kan. Akhirnya di 2003 gue memberanikan diri untuk ya udah deh gue bikin novel komedi deh. Kenapa komedi? Pertama karena gue emang suka komedi. Terus kedua waktu itu nggak ada lawan, nggak ada saingan. Siapa coba yang penulis komedi di 2003? Belum ada. Belum kepikiran juga nggak. Ya makanya gitu kan. Ya udah akhirnya gue nulis, sempat ditolak which is fine. Kemudian akhirnya terbit. Ya jadilah Jomblo Sebuah Komedi Cinta itu. Pada saat ditolak, terus akhirnya terbit gimana story-nya? Nah, karena penolakan aja udah membuat lo feel kayak kadang-kadang kan feel rejection is not easy ya? Yeah, it's not easy. It's really not easy. Tapi alhamdulillahnya ketika gue ditolak itu, gue 3 kali ditolak by the way. Jadi pertama kali ditolak itu sama penerbit X, editornya itu ngasih tahu kamu salahnya di sini, kamu salahnya di situ, kamu salahnya di sini. Iya betul. Blessing in disguise itu. Betul. Dari situ gue dari situ gue tahu gue punya 2 pilihan. I swallow my pride and learn, atau gue membiarkan ego gue yang menang gitu loh. Enggak, ini udah mahakarya. Tapi enggak, gue memilih untuk yaudah gue belajar deh, siapa tahu dia benar gitu kan. Soalnya nggak yang kepikirannya gini, bukan siapa tahu dia benar. Gue kepikirannya gini, ini pertama-tama kan sakit hati ya ditolak, tapi gue mikir ini orang udah baca 1000 karya loh. Editor kan emang kerjanya gitu, dia baca kemudian dia ngasih feedback. Sedangkan gue baru pertama kali nulis umur hidup gue, dia udah baca berpuluh-puluh karya gitu.
Kalau misalkan dari segi ahli dan kompetensi, mungkin dia lebih ahli gitu. Jadi ketika dia ngasih feedback gini, ya gue turutin. Akhirnya gue revise, masih jelek ternyata. Gue ke orangnya lagi, dia tolak lagi. Nah, di situ baru kemudian gue kemudian gue cari penerbit lain. Alhamdulillah gue ketemunya sama Mas Muammar MK. Gue nanya, Mas, gue punya draft nih. Gue minta pendapat lo. Terus udah gitu Mas MK alhamdulillahnya ternyata Mas MK mau baca. Kenapa Mas MK? Karena waktu itu dia lagi booming banget Jakarta Undercover. Yes, ya kan? betul. Dan kebetulan banget entah gimana caranya, alhamdulillah gue punya nomor telepon dia gitu. Akhirnya gue reach out ke dia dan alhamdulillahnya lagi dia mau nanggepin gue. Siapa sih gue gitu kan? Tapi alhamdulillahnya dia mau nanggepin gue. Makanya gue selamanya bersyukur sama Mas MK. Terima kasih Mas MK. Dia mau dengerin gue. Berapa kali kita ketemu terus dia ngomong, gue udah baca katanya. Ini harus banyak di revise katanya. Harus banyak di revise. Kemudian ya lagi-lagi datang tuh, gue mau menangin ego gue apa gue belajar, gue mutusin untuk belajar lah. Terus kayak gitu gue belajar, gue dengerin dia harus gini. Ya udah gue ganti. Akhirnya dia ngomong, kebetulan saya punya penerbit, katanya, namanya Gagas Media. Saya baru buka penerbit. Ya gue mendirikan penerbit. Namanya Gagas Media. Sama saya aja. Oke, ya udah. Akhirnya, tapi ini harus banyak revisi nih katanya. Ya udah, akhirnya gue revisi. Akhirnya yang terbit itu 80%-nya hilang. Jadi 80% baru. Oke. So that's the price of learning. Nah, itu berapa lama tuh proses dari lo ngajuin sampai akhirnya terbit itu how long? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun dari 2002 itu ke 2003. Wow. Akhirnya gue terbit November 2003 tuh. Padahal itu ada momen-momen, udahlah nggak usah bikin buku lah, ada kan suara-suara kayak gitu. Udahlah kayaknya lo cocok ngeblok aja lah, nggak usah bikin buku. Kayak sometimes the voice tells you, udahlah. Iya betul. Tapi masalahnya waktu itu gue mikir, soalnya the other voice lebih ekstrim lagi. The other voice-nya adalah gini aja nih hidup. Kayak iya kan, gini aja nih hidup, siang kerja 8 jam tidur, terus 8 jam gue ngapain? Anjir gitu kan, 8 jam gue ngapain? I can do more gitu. Gue harus lebih produktif nih. Gitu kan. Akhirnya ya udah makanya gue nulis. Gitu. Keren. Dan dari situlah terpatri sejak terbit itu terpatri di gue 8 jam apa? Maksudnya ya ini give or take ya. Kayak misalkan siang kerja, malam nulis. Nah gitu ya udah sisanya sama keluarga ya seperti itu gitu. Dan lu ngejadiin itu sebagai, kalau kan ada quotes atau ada make your living from 9 to 5, make your life from 5 to 9. Bener banget itu. Iya kan? Bener banget. Kan? Thank you itu. Nah banyak orang itu kan kacaunya make your life from 9 to 5, make your living from 5 to 9. Kacau. Iya. Itu privilege, tapi privilege yang kebalik. Iya benar sih. Sama ada satu lagi fenomena menarik jadi di kantor gue itu, meskipun culture-nya bagus, gajinya so-so lah. Di industri itu so-so lah. Terus udah gitu karena so-so, kiri kanan depan belakang gue itu pada hustle. Jadi si Mbak maksudnya gue baru masuk gitu ya. Gue ngelihat bahwa si Mbak ini siang kerja tapi sambil jualan jilbab. Si Mas ini kerja tapi malamnya tuh dia ngusahain jeruk Medan dari Medan ke Jakarta kayak gitu. Gue mikir wah gila ini pada side hustle. Terus gue tanya, Mas kenapa side hustle? Iya duitnya kurang katanya. Iya duitnya kurang. Terus dari situlah terpicu hunger bahwa iya there's more to life than just work. Lu kayak ini abang-abang dan mbak-mbak ini juga senior-senior gue di kantor pada hustle juga. Oke lah gitu. Gue juga hustle. Maksudnya oke lah, that's the way to go maksud gue. Gitu. Iya. Tapi lu masuk dalam aliran yang penting I get a stable job, I get an income, I have more time with my family. Itu drive-nya lu ya, dial-nya lu itu lebih ke yang penting I work and I have enough time with my family atau gimana? Drive-nya lu.
setelah gue mencapai beberapa financial milestone itu menjadi drive gue. Tapi waktu awal sih ya hustle siang malam sih. Emang hustle sih, emang cuan sih. Sampai titik tertentu baru kita menyadari no, this is it. This is what I. Betul. Cuan is tuan, bos. Waktu muda. Waktu masih muda ya, ya makanya waktu masih muda kan siang kerja, malam nulis, that's cuan gitu kan. Tapi berkat itu gue berhasil mencapai beberapa financial milestone lebih early dari sebagian orang kan. Nah setelah lebih early baru gue yang kayaknya spend more time deh dengan family sebelum telat. Karena kan anak-anak tumbuh besar kan itu nggak bisa balik lagi kan. Itu kan waktu-waktu yang luar biasa sebenarnya, pembentukan karakter mereka juga gitu. Jadi in a way gue juga bersyukur sih bahwa gue kerja siang nulis malam tuh emang sih ada sedikit yang dikorbanin, tapi alhamdulillahnya gue jadi lebih early kan stabilnya gitu. Lebih early stabilnya, dan dari situ gue lebih spend waktu dengan anak-anak di kala mereka menjelang remaja. Gitu. Lo tadi pas ngomong lebih early stabilnya, ini yang menjadi fenomena di era sekarang yang banyak orang itu masih bingung melihat when is my enough. Iya betul. Iya kan? Karena menurut gua ada different eras. Di saat you grew up, I grew up, we didn't grow up on a massive anxiety society. Di mana comparison was everything. Betul. Memang ada comparison, ada perbandingan. Perbandingan misalnya teman di kantor yang satu bawa misalnya mobile phone lebih baru. Tapi kita masih bisa menahan diri, ya udah sih. Gua belum saatnya. Tapi dengan sekarang lo travel ke sini, lo nongkrong di cafe ini, lo foto ini, Instagramable dan sebagainya, itu membangun anxiety yang lebih ganas sih menurut gue. Meskipun di era kita juga sudah ada sih anxiety itu. Dulu kan kita nggak ada sosial media. Tapi ada aja sih orang tua, tuh anak tetangga udah jadi ini. Nah, tapi masih lo nggak masif. Gitu, nah, anak zaman sekarang sudahlah orang tuanya gitu. Ditambah lagi gitu. It's double jeopardy. Sorry, pertanyaannya apa tadi? Gue sidetrack, sorry. Dia langsung mengingat masa-masa itu ya. Jadi pertanyaannya apa yang membuat lo sadar this is my enough? Gue dan istri gue setuju dengan beberapa financial milestone, dan pokoknya apapun yang terjadi, mau rumah kebalik, mau dunia kebalik, ini harus come what may, ini harus tercapai oleh kita berdua gitu. Kemudian dan kita itu dulu yang disetujuin gitu. Terus udah gitu akhirnya dan itu penting sih, dan setelah itu semua tercukupi, baru kita ngomong lagi bahwa ini ternyata semuanya udah tercukupi beberapa tahun lebih early nih gitu. Gimana nih? Ya udah kalau gitu karena sudah terpenuhi, in a sense ini terpenuhi, maksudnya kalau misalnya gue meninggal ya udah gitu, udah aman lah ya. Safety netnya udah dibuat lah. Safety netnya udah terbuat, terus udah gitu. Ya udah kalau gitu kita pursue aja apa yang lebih fleksibel bagi kita gitu. Yaitu buka bisnis bareng istri. Gitu. Ya udah akhirnya kita jump ship. Gue cabut dari company gue dan kita meneruskan bisnis kita. Gitu. Wow, amazing. Gue dari tadi ngomong wow tuh ada reasonnya. Wownya begini. Isu di sekarang, bukan sekarang, dari zaman lu dan gue sampai sekarang. Itu yang namanya suami istri ngomongin uang itu tabu, bro. Terus apalagi ngomongin kesepakatan. Kita punya milestone ini, kita harus jaga, kita harus tight the belt, kita harus jaga untuk sekian tahun sampai achieve level ini. Baru kita bisa feel kita udah di secure zone, baru kalau mau begini-begini boleh lah. Untuk sementara tahan dulu bla 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 misalnya gitu ya. How did you create? Gimana lu bisa create conversation seperti itu, sedangkan zaman sekarang tuh ngomongin duit tuh sensitifnya setengah mati. Couples tuh kacau, jangan kan couples, boyfriend girlfriend udah kacau. Ya itu dia, maksudnya itulah sih, gimana ya, jujurnya gue nggak tahu, karena gue selalu bilang ke istri, ke orang-orang bahwa rezeki gue dalam hidup itu
bukan uang, tapi istri yang mendamaikan gitu ya, istri yang sangat oke, lingkungan kerja yang gue bilang tadi culture-nya sangat baik, itu rezeki banget gitu bagi gue gitu. Nah kembali ke istri gue, emang sih susah tapi emang harus dilakukan dan gue yang mengawali itu semua, bahwa ya namanya juga kepala keluarga ya kan, lo harus bertanggung jawab kan, kayak lo harus gue harus mikir kalau misalnya gue meninggal anak gue ke cover gak nih kuliahnya gitu kan. Itu sama sebagai kepala keluarga harus percakapan itu harus ada, dan sebagai kepala keluarga kita harus mengawali itu, bukan istri kita. Maksudnya ya nggak apa-apa sih, tapi kan kewajibannya sebagai kepala keluarga ya, lu menjadi kepala keluarga ya tanggungannya itu gitu. Ya. Lu harus step up and talk gitu. Betul ya, seperti itu sih. Dan alhamdulillah istri gue mau diajak ngomong hal-hal. Nah itu angle-nya. Iya, itu angle-nya sebenarnya. Karena maksud gue ada juga yang for wife itu awkward. Lu nggak usah ceritain gue begini, tugas lo provide. Gue nggak mau tau gimana caranya. Ini kebutuhan gue, ini kebutuhan anak-anak lo, bahasanya kayak begitu tuh. Iya, wow. Gue nggak akan survive tuh kalau istri gue kayak gitu. Oh iya, banyak orang kejebak dalam, berarti choosing the right partner is a blessing. Oh iya, itu benar banget. Ada yang pernah ngomong gini di TikTok, gue lupa siapa, orang bule, dan I really agree. The biggest decision in your life, the biggest financial decision in your life is choosing the right partner. Iya. Choosing the right partner, karena partner lu lah yang bisa mensupport lu naik, dan partner lu juga lah yang bisa memiskinkan kita sebagai keluarga. I agree dengan kata-kata lo tadi. You are blessed memiliki pasangan hidup yang bisa memberikan kedamaian, karena ada juga yang memberikan fire. Fire burns you, kalau ini damai. Iya itu dia. Tapi banyak juga kalau di flip, ini kita lagi ngomongin lucu-lucuan aja ya. Kalau di flip, ada cowok, dia nggak merasa penting ngomongin begituan. Wah, tapi itu bahaya juga ya. Tapi karena nggak merasa penting, jadinya dia nggak punya planning. Iya. Lebih parah lagi, iya benar. Gua ada sesuatu yang gue mau omongin di sini. Sekarang gue ingat kenapa gue memaksa gue dan istri gue untuk ngomongin hal-hal finansial seperti itu. Yaitu gini, datang dari cerita-cerita di masyarakat, dan gue ngeliat dengan kepala sendiri gitu ya, bukan temennya bokap gue. Jadi dia tuh selalu one man show. Dan emang sih zaman kita kan, orang tua kita kan emang one man show ya. Bener. Istri stay at home wife, dan suaminya yang provide everything. Masalahnya adalah selalu kayak gue sering banget mendengar kasus gini. Ketika suaminya meninggal, ibunya nggak tahu harus ngapain. Iya. Ibunya nggak tahu harus ngapain. Pada akhirnya apa? Kasus pertama, akhirnya hartanya ludes karena nggak bisa dimanage dengan baik. Kedua, suaminya itu nggak pernah ngasih tahu, kita punya tanah di Sukabumi, kita punya ini, kita punya itu. Akhirnya begitu meninggal, benar-benar nggak tahu, sertifikatnya aja nggak tahu di mana gitu. Iya. Dan it's gone. It's gone. Like years and years. Baru tahu. Begitu tahu sengketa. Iya. Nah, kayak gitu. Terus udah gitu, ketiga, begitu meninggal, jadi rebutan segala macam. Nah, gue kan denger itu kan scary story banget ya. Karena karena itulah era. Ketika gue meninggal, itulah waktu dimana gue nggak bisa in control. Of course you're dead gitu. Akhirnya gue bilang, sedangkan gue ngeliat keluarga gue nggak, maksudnya ya berarti effort gue itu harus sampai ke titik dimana kalau misalnya sampai gue meninggal, nothing happens to them. Tapi price yang harus dibayar adalah berarti we need to have that difficult conversation of money gitu kan. Ya, seperti itu gitu. Bukan hanya difficult conversation. Agreeability, makanya. and jalanin committed. Iya. Nah itu. Nah makanya ketika kita mendesain hidup kita, dan istri gue sangat benci gue ngomong kayak gini. If I die, istri gue paling benci. Karena bukannya dia nggak suka ngomongin duit, tapi dia nggak suka with the thought of me dying. Of course lah, it's very sweet of her. Gue juga nggak suka sih. I think we'll miss more karya-karya yang awesome. So please live long. Thank you. Ya jadi seperti itu. Jadi kalau gue meninggal kita harus ada ini. Itu percakapan bertahun-tahun yang lalu. Sekarang waktu tahun lalu
Beb, kalau saya meninggal kita udah ada ini, so we're good ya gitu. What, you wanna die now? Enggak sih, nggak terus akhirnya oh ya udah oke. Akhirnya setelah ini semua ini tercapai, ya udah gue nge-pivot langsung jadi ngejalanin bisnis berdua sama dia dan meninggalkan karir corporate gue. Seperti itu. Jadi emang triggernya adalah that scary story itu loh, cerita-cerita menyeramkan itu yang membuat anak-anak kita anak istri kita tidak berdaya gitu. Yeah, kalau gue create conversation yang sangat open di rumah, memang it was very difficult. I spoke to my parents. Of course, my father already passed away, so I had to speak to my mom. I said, hey, there is an asset that you need to think twice, because you think you're alive, but what if tomorrow you're gone? Yeah. I'll be in problem if lu nggak bikin paperwork dari sekarang. Tapi serba salahnya kan kalau tinggal di Asia tuh ngomongin begitu tuh kesannya, gue belum mati lo udah prepare ya kan gitu kan. Tapi kalau ke pasangan gue ngomongnya kebalik. Gue ngomongnya, what if tomorrow I die? I ask a question first, tomorrow I die. Yeah. What are you gonna do? Do you know my passwords? Do you know this? Do you know that? No. Are you interested to know? Yeah. Jadi gue lebih kayak, what will you do gitu? How will you take care of the kids? How will you take care of the house? What if any one of us goes first? You go first. I know what to do. But if I go first, what will you do? Oh, itu bagus banget. Itu percakapan yang sangat bagus dan sangat diperlukan. And then I speak to my mom because she's my mom. Jadi I say, what if I go first? What will you do with the daughter-in-law and the kids? Jadi kebalik-balik gitu loh. Jadi betul. Dengan cara seperti itu kan things lebih, tapi gue kasih ruang karena mereka kan dengan konsep itu kayak shock gitu kan. Iya betul. Tapi gue kasih ruang untuk developing. Iya sih, benar juga sih. Bukan berarti kita tuh take it easy, tapi ada certain things kita harus prepare. Iya betul. Certain things we should have a conversation about. Dan memang itu nggak gampang. Nggak gampang. Tapi sebenarnya yang nggak gampang itu kan percakapannya ya. Tapi sebenarnya semudah sebuah file Excel yang isinya semua nomor rekening kita. Kalau dan mungkin polis asuransi segala macam. Polis asuransi X, nomornya XXXX. Ini ada di laci ini. Gitu. Kalau jadi sebuah file berjudul If I Die gitu. Semudah itu sebenarnya. Jadi begitu kalau misalnya something happens, istri kita bisa tinggal buka file itu. Oh ini ada di sini, ini ada safe deposit box yang ini, yang ini ada di sini, yang ini value-nya segini. Kalau untuk ini kontak notaris ini gitu. Itu penting sih sebenarnya. Semudah satu file Excel gitu sebenarnya. Iya nggak sih? Iya sih. Itu kepikiran sesuatu tapi gue nggak mau ngomong nanti jadi viral. Gitu. Bro. Ya. Tadi lu bilang dari pengalaman itu, dari keresahan. Kepikiran, pentingnya gue harus komunikasi ke istri gue juga dan sebagainya. Lo terpikirkan untuk salah satu inspirasi dari buku Sabtu bersama Bapak. Sabtu, iya betul. Ya jadi gue emang kalau nulis itu selalu dari keresahan, bukan dari pengalaman pribadi. Jadi kayak waktu jomblo dulu, gue nulis itu, gue teringat zaman-zamannya gue susah banget nyari pacar. Makanya jomblo itu tentang mencari cinta gitu kan. Nah, fast forward 11 tahun, keresahan gue udah beda. Gue udah jadi ayah 2 anak kan. Terus udah gitu, waktu itu keresahannya gini, aduh gimana ya kalau misalkan, anak gue waktu itu masih 8 tahun sama 5 tahun. Gimana ya kalau misalkan gue meninggal gitu. Gue belum sempat ngajarin mereka finance, gue belum sempat ngajarin mereka cara nyatain ke cewek, segala macam cara ngomong ke cewek gitu kan. Terus tuh gitu gue mikir, kayaknya bagus tuh jadi buku tentang seorang ayah yang nggak sempet ngasih tahu semuanya seperti itu, tapi dia ninggalin video, dia ninggalin pesan gitu. Terus udah gitu jadilah Sabtu Bersama Bapak. Jadi Sabtu Bersama Bapak itu kan ceritanya tentang bapak yang dia cuma punya 1 tahun, ya maksudnya dia kanker waktu anak-anaknya masih kecil. Akhirnya dia menggunakan hari-hari terakhir dia untuk ngevideoin, nanti kamu kalau ini gini ya, kamu kalau ini gini ya gitu. Nah terus udah gitu. Nah, itulah yang menjadi bekal anak-anaknya tumbuh, dan ibunya tuh bilang, pokoknya kalau misalkan mau ketemu bapak hari Sabtu, belajar dulu yang benar,
nanti hari Sabtu ketemu Bapak. And they will show one video. Iya. One video. Wow, amazing. Gitu. Makanya makanya judulnya Sabtu bersama Bapak gitu. Keren. Ya. Grab the book. Grab Thank the book. you. Or watch the movie or Yeah. the series. Yeah. Nah itu dijadiin film di 2015 dan di 2023 kemarin kita expand menjadi series di Amazon Prime. Oke. Nah di seriesnya tuh gue punya freedom of creativity yang lebih, jadi gue bikin backstory-nya dari awal banget. Wow. Nah kembali ke keresahan, sorry. Iya. Iya, jadi gue kalau menulis buku tuh selalu dari keresahan, termasuk yang tentang dying itu kan Sabtu bersama Bapak. Nah, buku yang terbaru ini, Medium Ugly, keresahan juga. Oke. Tapi keresahannya beda. Sekarang keresahannya gini, keresahannya adalah kalau anak gue sulit nyari jodoh gimana ya? Nah, pause dulu, pause. Kita balik dulu ke yang keresahan lu nyari jodoh. Oh iya, oke. Buku itu, oke. Tell me the story about the book. Jadi Jomblo Sebuah Komedi Cinta itu terbit 2003 dan itu ceritanya tentang Agus Gurniwa ya, yang tokohnya namanya Agus Gurniwa, dan dia kesulitan banget mencari cinta lah ya. Terus udah gitu, dia mengira cinta tuh seperti ini, cinta tuh seperti itu gitu. Nah, tapi begitu dia mendapatkan cinta ternyata isinya gudang masalah aja gitu. Gudang masalah aja, akhirnya dia sampai dia harus ke titik di mana dia ketemu cewek lain yang bikin dia nyaman juga. Seperti itu. Terus udah gitu akhirnya dia mikir, ini nggak bisa kayak gini nih, kok gue jadi orang yang jahat ya. Terus akhirnya dia wah spoiler nih ya, jadi pokoknya dari situ dia bikin sebuah keputusan lah. Ternyata cinta tuh nggak segampang itu gitu. Nah cerita itu didasari oleh keresahan gue sendiri waktu dulu gue nyari jodoh. Kok susah ya, jodoh tuh seperti apa sih yang bagus, yang menenangkan kah atau memenuhi standar-standar tertentu kah? Kalau misalnya memenuhi kriteria tertentu, tapi kalau misalkan nggak bikin nyaman gimana, seperti itu gitu. Terus dia gitu. Banyak orang definisi nyaman aja kagak tahu. Iya. Terus dia gitu, dan beda-beda juga kan. Iya. Terus ada lagi waktu itu. Jadi gini, si 4 orang ini sebenarnya mewakili beberapa hal yang gue lihat di teman-teman gue dan di masyarakat waktu tahun 2000-an, waktu gue kuliah dulu ya. Ada orang yang nggak pernah berani nyatain cinta sampai akhirnya cewek itu jadi sama orang lain, baru dia nyesel tiap hari. Terus kita yang mau jambak dia, ya lu kenapa bertahun-tahun gak ngomong gitu kan? Apa susahnya gitu kan? Terus gitu ada lagi yang nyatain ditolak tapi dia nggak pernah nyerah. We like the spiritnya kayak gitulah. Terus gitu ada lagi yang selalu gampang sama, maksudnya selalu udah gampang banget dapat perempuan, tapi dia nggak pernah dapetin yang pas. Begitu yang pas sebenarnya itu sahabatnya dia sendiri ya, kayak gitu-gitulah. Itu kan tipikal romance yang sering terjadi waktu kuliah kan. Nah terus ya itu yang gue ambil sih gitu. Tapi apakah itu kisah pribadi? Gue nggak pernah. Gue nggak pernah itu, karena itu batasan gue. My private life is private. Jadi kalau pada buku, saat lo menulis dari pembelajaran, betul, keresahan, bukan you tuangin your private life. Iya betul. Dan kalau buku itu ini what if. Maksudnya what if tuh gini. Contohnya gimana ya? Contohnya gini, gue tuh 3 kali ngelamar jadi penyiar radio, ditolak terus. Emang sih salah gue tuh ngelamarnya ke radio yang segmennya tuh 25 tahun, padahal waktu itu gue umurnya masih 18 tahun. Ya of course lah gue ditolak gitu, gue gak punya cukup maturity untuk itu gitu. Tapi waktu itu gue seneng banget sama radio itu, gue lamar 3 kali ditolak. Nah terus akhirnya makanya buku kedua gue yang judulnya GG Mengejar Cinta, itu backgroundnya adalah apa namanya? Backgroundnya adalah produser radio, kayak gitu. Terus dari gitu buku ini juga ceritanya tentang orang yang gimana ya? Oh gini, di buku ini ada tokoh yang asisten dosen. Kenapa? Karena waktu itu gue lamar jadi asisten dosen gak terima. Kenapa? Karena IP gue terlalu kecil. Jadi justru selalu bukan pengalaman pribadi, justru pengalaman yang tidak pernah terjadi justru. Pengalaman yang tidak pernah terjadi. So you create, what if ini terjadi? Betul, gitu. Gue akan gimana? Betul banget gitu. And that's so much more fun. Yeah, that's so much, because it's more creativity kan? Iya betul. What if. Gitu. Iya sih. Lucu banget itu. Terus seperti itu.
Goks. Lu bisa spill nggak tentang Medium Ugly? Which part of the book that really you loved? Ini yang lu nggak pernah spill di podcast manapun. Oke, siap. Jadi seperti yang gue bilang tadi, gue kalau nulis buku tentang keresahan, dan kali ini sangat spesial karena ini keresahan untuk generasi gue yang berikutnya, yaitu untuk anak-anak gue gitu ya. Karena gue ngeri banget men, karena kalau misalnya kita buka media sosial sekarang, banyak banget influencer TikTok yang bilang jodoh tuh harus gini, jodoh tuh harus gitu ya. Kalau nyari cowok tuh harus yang minimal gaji berapa gitu. Kalau nyari cowok tuh harus punya tabungan sekian gitu. Terus dari gitu sebagai orang tua yang punya anak cowok kan, ya Allah, kayak yang wow, berat banget sih lu. Anak-anak gue, dua-duanya cowok by the way, akan menghadapi standar-standar TikTok yang seperti ini gitu. Bahkan sampai ada gue baca ada pasangan cerai gara-gara istrinya bilang, menurut influencer ini gaji tuh nafkah ke istri tuh minimal 17 juta. Akhirnya cerai. Wow. Karena si cewek tuh lebih percaya influencer ketimbang suaminya gitu. Ya, ini baru di level influencer. Iya. Begitu anak lo gede, udah percayanya AI, lebih ganas lagi tuh. Iya betul. Cuman itu udah bukan manusia tuh bro. What if the machine speaks? Ya seperti itu. Nah jadi dan keresahan-keresahan yang gue lihat dan ini salah satu yang kena. Gini, sebenarnya mau nemenin cowok tuh mendingan dari nol apa enggak sih? Nah itu, dan sebenarnya kalau seperti itu ya, terus udah gitu, gue ngasih di buku ini gue ngasih 2 pandangan. Pertama, kalau dari cowok jangan pernah ngajak nemenin cewek dari nol, karena sebagai kepala keluarga secara agama, lu memang harus bisa membuktikan diri lu dan ke orang lain bahwa ya lu emang mampu nafkah gitu, dan memberi nafkah. You're capable ya. Yeah, you're capable of memberikan nafkah. Nah, kalau misalnya lu capable memberikan nafkah, berarti lu nggak nol banget dong, gitu kan? Nggak nol banget. You need to have a degree of financial capability lah. Gitu. Apapun itu, lu mau kerja mau usaha, tapi ada financial capability untuk menafkahi gitu. Jadi jangan pernah di buku ini. Di buku ini gue tulis kalau cowok itu jangan pernah ngajak cewek dari nol aja. Dan itu juga yang gue ajarin ke anak-anak gue sekarang. Terus udah gitu, pokoknya bapak nggak mau ya kalau kamu ngajak cewek dari nol. Gue ngomong kayak gitu. Terus tapi di buku yang sama gue juga ngasih sudut pandang ke cewek bahwa kalau misalkan lu nggak mau lu bener-bener nggak mau dari nol banget, itu agak sedikit bahaya ya. Gitu. Karena misalkan gini, lu harus misalnya kalau sebagai cewek lu harus reasonable deh. Lu maksudnya gue setuju bahwa lu nggak perlu nyari cowok yang lu nggak boleh malah nemenin cewek dari nol. Tapi jangan juga lu nyari cowok yang harus Innova, gajinya harus 20 juta segala macam. Itu akan bahaya bagi si cewek sendiri. Karena kalau lu nyari cowok yang super mapan, gue nggak bilang mapan ya, yang super kelewat mapan, ingat satu hal. Kemapanan dia, kesuksesan dia, itu bukan berasal dari doa lo, bukan berasal dari air mata lo, bukan air mata lo yang mendukung kesuksesan dia, ya, bukan doa lo yang memberikan kesuksesan dia, dan gitu. bukan keyakinan atau faith yang lo tanamkan. Iya, bukan dia. Support, bukan emotional support lo yang membuat dia bangun setiap hari dan menjadi sukses, gitu. Dan itu kalau misalkan kalau lu sampai di titik seperti itu, maka influence lu terhadap si cowok itu sangat kecil. Lu jadi zero value. Iya, itu dia gitu. Nah, makanya gue sih pesen gue ke cewek untuk berhati-hati di situ, jangan sampai kelewat juga gitu. Jadi balance ya. Kalau man, please don't underestimate, don't make the girl suffer. Iya, betul. Lu jadi capable dulu nih, at some level gitu ya, betul. some degree. Tapi kalau cewek jangan langsung mau terima beres. Iya, jangan yang jangan yang terlalu inilah gitu. Nah, itu pesan pertama. Terus pesan kedua adalah gini. Gue agak sedikit bukan tertohok sebagai bapak yang punya 2 anak cowok, remaja. Bukan ke-trigger ya, tapi gue tertegun lah ketika ada seorang bapak yang punya anak cewek bilang bahwa gue ini ngasih makan anak gue restoran bintang 5. Gue gak akan terima cowok yang ngajak dia ke bintang kaki 5 gitu.
harus bintang 5 juga gitu. Di buku ini gue menceritakan bahayanya punya point of view seperti itu. Karena gini, katakanlah lu bapak dan gue mempersunting anak lo. Kemudian lu bilang, lu nolak gue karena anak gue nih bintang 5, skincare-nya 2 juta segala macem. Can you afford that? Yeah. Gue bilang no. Oke, berarti lu nggak ini. Bahaya. Kenapa? Karena gini, lu bisa ngasih dia restoran bintang 5, lu bisa ngasih skincare anak lu 2 juta setelah 30 tahun berkarir ya. Iya. Betul. Gue baru lulus loh, baru 3 tahun kerja. Udah di-expect untuk memberikan kemapanan yang sama. Get real. Itu bukan apple to apple. Itu bukan apple to apple gitu. Itu bukan apple to. Kalau lu mau yang kayak gitu, dia akan menjadi sugar baby seseorang loh. Iya, betul. Dan itu bahaya sekali. Itu bahaya sekali. Emang sih ada yang bisa emang sih ada laki-laki di umur 25 yang semampu orang umur 55. Tapi itu 1% dari populasi gitu. Jadi 99% cewek akan mengejar 1% cowok ini, nggak akan ketemu gitu. Nah, itu sih yang gua mau kasih pesan ke orang-orang bahwa gua nggak bilang salah, of course lah. Gua nggak bilang salah, tapi hati-hati deh, karena ada ketidakcocokan yang sangat mendalam di situ. Iya benar. Nah, tapi itu yang gua pegang keren banget dari your thinking process itu adalah buat para laki-laki, be a man, be responsible, be a provider. Don't push yourself, but be a provider. Iya. Be capable. Betul. Kalau bahasa dulu nyokap gue bilang kalau di family Indian itu, kalau to the girl and to the boy itu different. To the girl, marry a man who has the capability to achieve Mercedes-Benz. Itu buat kata-kata kiasan. Betul. Don't marry a man who owns it but doesn't have the capable. Oh, jadi, that's great. Lu jangan jadi mungkin gue bahasa Indonesia ini. Jadi dulu tuh dari gue kecil tuh gue dengar kalau pesan ke cewek sama pesan ke cowok beda gitu. Kalau anak-anak cewek itu dipesanin lu jangan nikah sama orang yang punya Mercy. Tapi kalau dia kehilangan Mercy dia nggak punya kemampuan untuk beli lagi. Tapi lu menikah sama orang yang punya high potential untuk beli Mercy, tapi dia belum tentu dia bakal beli karena dia tahu apa yang perlu apa yang enggak. Betul banget. Gitu. Betul jadi banget. Marry a man yang punya potensi itu. Sebaliknya kalau ke cowok, jadi orang yang punya potensi itu. Jadi lu nggak harus buru-buru punya, tapi bangun potensi diri lu ke level itu. Jadi beda language, tapi sebenarnya penguatan kedua sisi. Gitu. Oh, itu benar banget. Keren banget tuh. Gitu. Keren banget. Thanks. Gitu. Oh, that will be in my next book. Gua ambil, I'm writing that down. Nggak apa-apa, nanti kita ngobrol ngopi-ngopi kali. Siap. Lu juga ngomong tentang buku yang gue suka tadi pas lu ngomong buku-buku gue itu serunya tuh adalah kejadian-kejadian yang gue nggak sempet dapet, jadi gue menceritakan what if-nya. Iya, betul. Sedangkan gue sebagai penulis I'm a newbie lah. I'm learning how to write. This is just my beginning stage. Tapi gue datang dengan sebuah spirit that karena gue udah lewatin ups and downs in my life, I keep on voicing out to people. Yang gue voice out ke orang itu adalah stop the what if, focus on even if. Iya, itu keren tuh. Iya, jadi khususnya kepada orang-orang karena makin kesini eranya makin beda, bro. Lu pasti ngerasain banget perbedaan our zone. Nggak usah deh our zone. We talk about 80s to 90s, 90s to 2000, 2000 to 2000. It's a big jump, bro. Oh iya. Apalagi 2010 to 2020, aduh massive sekali jumpnya. Iya. Itu yang kayak shocking gitu. Iya, betul. Nah, kalau era sekarang banyak orang dalam kehidupannya, bukan dalam melakukan karya, tapi dalam kehidupannya, dia kebanyakan what if, dia nggak kemana-mana. Tapi kalau dia udah pegang sesuatu, mau itu anak muda yang mau meniti karir, tempat ini nggak nyaman, I will stay here, even if it's nggak nyaman for a certain degree ya, kecuali itu merusak dia gitu ya, jangan. Tapi itu membuat orang, lu jangan buru-buru pindah kayak, lu kerja dulu kayak setahun 2 tahun, understand dulu kayak, make a decision.
decision yang tepat gitu loh bro. Jadi kayak iya gua nggak cocok nih karena pertama gua nggak ngelihat ada manfaat buat gua tumbuh, gua nggak lihat culture-nya bagus, gua nggak ngelihat room of growth gua ada. Ya baru gua pindah. Tapi kalau cuman baru dapat tekanan dikit, aku cabut ah. Gua cabut. Ya, itu, nah itu jadi bikin lu bukan tangguh, jadi tempe gitu kan. Maksudnya you don't become strong gitu kan. Betul. Itu baru kerjaan, belum ngomongin relationship, belum ngomongin lu udah punya wife, punya anak, become a tough father. Tapi lu harus jadi apa ya bro? Gue mungkin gak bisa mengeluarkan kata-katanya gimana caranya, nanti lu jelasin ke gue. Gimana caranya ngejalanin sebuah peranan sebagai seorang kepala keluarga. Itu satu, ayah, satu, ketangguhan tapi compassionate. Nah itu gimana tuh? Iya, susah sih. Tapi yang menjadi motivasi terbesar dan sekaligus beban terbesar adalah gini. Ketika kita udah menjadi ayah, yang paling susah dari jadi ayah tuh sebenarnya bisa dirangkumkan dengan satu kalimat, yaitu kita harus menjadi contoh. Nah, masa jadi ayah bangun jam 11 siang, masa jadi ayah nggak sholat gitu kan? Nah jadi ketika lu gak bisa nyuruh sih. Iya kan, kamu sholat tapi kita nggak sholat, kamu jangan ngerokok ya tapi kita ngerokok. Gimana? Ya kan? Nah jadi yang paling susah jadi ayah tuh dalam satu kalimat adalah menjadi contoh, menjadi panutan gitu. Jadi ketika kita menjadi ayah tuh kita harus benar-benar siap sih. Dan masalah gini, masa jadi ayah keuangannya acak-acakan gitu kan? Makanya kita harus berbenah gitu. Nah itu bisa terjadi dengan dua hal. Pertama, lu menjadi contoh karena terpaksa. Jadi lu belum siap tapi udah punya anak gitu. Iya benar sih. Atau lu udah siap dulu deh, baru punya anak gitu. Karena lu punya kesadaran ya. Iya, terus udah gitu. Sebenarnya itu sih lebih ke bawah, lebih ke patil oleh lu harus jadi panutan. Makanya you better lu harus bener nih, lu nggak boleh main-main nih gitu. Kayak masa udah jadi bapak tapi main PS jam 4 pagi. Contoh apa yang mau kita berikan kepada anak kita gitu kan. Gue suka banget iya kan? Terus kayak maksudnya nanti anak kita kamu jangan main PS sampai jam 4 pagi, kamu harus belajar. Tapi papa. Nah terus udah gitu kita dan bahayanya lagi kalau kita ngomong tapi papa beda. Nanti dia akan nyari excuse. Iya. Kebayang kan? Nah itu dia. Jadi kayak kalau ya mau nggak mau sih, kayak kembali ke pertanyaan lo, bagaimana caranya jadi sosok ayah yang tough tapi compassionate ya memang karena memang harus keadaan sih. Tapi ya kita harus selesai dulu, menurut gue sih ya, kita tuh harus selesai dulu dengan semua trauma kita, dengan semua incapability kita. Waktu kecil kita sering dibentak, ya udah berdamai dulu dengan itu agar nanti ketika kita jadi ayah kita nggak jadi anak yang orang tua yang membentak gitu. Sebenarnya seperti itu. Kayak misalnya waktu kecil kita susah segala macam. Oke, kalau gitu sebelum jadi ayah si yogianya kita stabilkan dulu agar nanti kita anak kita nggak merasakan hal yang sama. Bukan berarti anak kita kita kasih semua yang enak, enggak. Dan itu juga masalah banget tuh. Iya. Karena bikin dia lemah. Gitu. Iya. Tapi intinya sih memang harus memberikan yang terbaik. Nah, kita harus tahu apa yang terbaik itu. Being tough and compassionate ya. Gue punya cerita. Jadi gini. Thank you bro. Jadi ketika gue menulis Sabtu Bersama Bapak, banyak sekali. Gitu gue masuk di era dimana Father Nubi kan. Banyak banget bapak-bapak yang, gue mau ngasih yang terbaik buat anak gue. Gue mau ngasih yang terbaik buat anak gue. Tapi pada akhirnya kita salah mengerti apa yang terbaik itu. Jadi yang terbaik itu adalah yang termahal, yang termudah. Jadi anak kita tuh tidak pernah merasakan kesusahan. Iya. Jadi pada akhirnya anak kita tumbuh menjadi orang yang terkena kesusahan sedikit aja udah dunia tidak adil, my world is ending, kayak gitu. Ya kayak sebenarnya kayak gitu, kayak apa? I die a little ya, kayak gitu ya. Seperti ya joknya seperti itu. Nah, berarti yang terbaik itu bukan terbaik. Jadi apa yang terbaik? Yang terbaik itu kesusahan. Yang terbaik itu struggle. Angela Duckworth itu pernah bikin buku judulnya Grit kan. Dan di situ dia dari penelitian dia adalah the best predictor of success bagi orang adalah grit mereka, bukan intelligence mereka, bukan emotional intelligence mereka, tapi grit mereka gitu. Ya,
One of my favorite book. Nah makanya itulah yang harus kita berikan kepada anak kita. You want to be tough and compassionate. Oke, you be compassionate by making sure dana pendidikan sampai kuliah tuh udah beres. But you be tough ke mereka dengan cara meskipun kita bisa beli Mercy, dia pergi naik bus. Iya. Betul. Itu gitu. That's the art of being a father gitu. Kayak di mana maksudnya lo harus mencapai level kemapanan yang tinggi, tapi lo juga harus memberikan kesusahan kepada anak-anak lo. Gitu. Yeah. Agar mereka tumbuh menjadi staff kita gitu. Yeah. Tapi kan papa udah punya ini, ya itu gue punya bukan lo kerja dong gitu ya. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Nah makanya kadang-kadang kita sebagai bapak tuh salah memberikan yang terbaik, salah mendefinisikan yang terbaik lah ya. Dilematis. Karena dulu gini, dulu bapak kita, maksudnya dan itu sempat gue ngomongin tadi, kayak dulu kita susah, dulu gue tidur di lantai, gue nggak mau anak gue tidur di lantai, dulu gue susah, gue nggak mau anak gue susah. Nah itu kayaknya kita harus pilah lebih bijak lagi, mana yang ini gitu, mana yang sebaiknya diteruskan, mana yang tidak. Waktu anak gue kan kalau nggak salah tuh, jadi anak gue tuh ada yang ada acara di mana seminggu tuh di desa. Kayak summer camp gitu lah ya. Seminggu di desa gitu, dan di sana mereka bikin apa gitu. Nah ini ada beberapa orang tua murid yang, nanti tidurnya di ranjang nggak? Nanti bagaimana dengan toiletnya segala macam gitu. Gue yang kayak justru ini gitu, maksudnya justru ini adalah anak-anak, justru ini ajang yang baik buat mereka ngerasain sesekali gitu. Ya seperti itu sih, kayak zaman kita pramuka lah ya. Iya, seru. Justru seperti itu yang justru di situ keseruannya, agar mereka bisa ngeliatin bahwa mereka makan daging setiap hari, tapi mereka harus tahu juga bahwa daging itu nggak murah ya. Maksudnya ya daging itu nggak murah. 90% mungkin 90% orang makan dengan tempe, dan itu yang itulah yang mereka harus sadari gitu. Ada nih, gue pernah cerita tuh. Dan itu ada di salah satu buku gue, judulnya Parent Stories. Jadi gue pernah dengar cerita. Namanya Parent Stories. Kayaknya gue harus beli semua buku. You are such an interesting person. Itu satu dari 2 buku gue yang, itu dari 11 karya gue, itu 2 yang non fiksi. Okay. Jadi waktu itu gini, kenapa sih gue nulis Sabtu Bersama Bapak dalam bentuk fiksi? Sebenarnya itu buku parenting dalam bentuk fiksi ya. Tapi kenapa sih dalam bentuk fiksi? Karena gue ngerasa gue nggak punya kualifikasi untuk nulis parenting. Betul. Kenapa? Karena apakah gue psikolog anak? Bukan. Apakah gue psikolog? Bukan. Apakah gue kuliah psikologi? Bukan juga. Jadi karena udah ketanam di kepala lo tadi itu, ya 20 years, you're not a master, don't talk gitu. Iya betul. Nah kualifikasi gue untuk nulis buku tentang parenting apa? Karena gue ayah 2 anak. Iya, oke. Sama dengan 10 juta orang bapak-bapak yang lain gitu kan. Apa yang membuat gue beda? Apa yang membuat gue qualified untuk menulis itu? Akhirnya tapi gue tetap percaya bahwa ada beberapa hal yang harus diperbincangkan. Makanya gue bungkus dengan fiksi. Yes. Gitu. Nah, contohnya seperti perangkap anak sulung. Kayak misalkan gue nulis di buku Sabtu Bersama Bapak, jadi panutan itu bukan kewajiban anak sulung. Yeah. Jadi panutan itu kewajiban orang tua. Iya. Yeah. Gitu. Jadi bukan dipaksakan ke anak sulung. Ya mereka tahu apa sih? Mereka cuma 2 tahun lebih tua dari yang lain kan. Gitu. Nah kalau misalkan mau jadi panutan ya orang tua kepada semua anak gitu. Nah betul. Anyway, jadi gue ada sekitar beberapa puluh pemikiran. Nah, yang masuk ke dalam Sabtu Bersama Bapak tuh hanya sebagian. Nah, sebagian lagi kata editor gue, ya udah lu bikin aja dalam bentuk non fiksi. Ya udah gue bikin lah non fiksi. Meskipun gue setengah hati itu karena ragu banget gue. Tapi kan gue kan nggak punya spesifikasi, gue kan nggak punya kualifikasi. I'm not even certified gitu. Terus akhirnya ya udah mas, kalau gitu di packagingnya dalam bentuk sharing. Jadi tidak menggurui gitu. Makanya karena itu hal-hal yang terpikirkan. Betul. Menjadi concern, menjadi hal-hal yang kayaknya kepikiran nih, penting nih. Nah, di dalam buku Parent Stories itu ada satu cerita di mana gue denger ini second hand. Makanya gue nggak terlalu jelas. Makanya gue sengaja vague tuh di film itu, di buku itu. Jadi
ada seorang sultan di Indonesia. Jadi kalau ada kesultanan di mana kalau misalkan anak lahir 5 tahun pertamanya mereka itu bukan di keraton, tapi di desa. Justru di desa. Kenapa? Agar mereka belajar susah. Belajar susah, main di tanah, mandi di sungai, menimba segala macam. Jadi ketika pada akhirnya mereka balik ke keraton, mereka sadar bahwa rakyat gue tuh tinggalnya seperti itu gitu. Jadi ketika mereka menjadi sultan, mereka menjadi sultan yang membumi dan untuk rakyat. Wow, iya gitu. keren tuh. Nah, menurut gue sih itu adalah metode upbringing yang sangat-sangat keren sih. Yes. Dan ketika gue pertama kali dengar itu, gue kan belum nulis parent storiesnya. Yang terjadi adalah dari itu kita setiap pagi naik bus ke sekolah anak, habis itu gue naik bus lagi ke kantor. Padahal gue sebenarnya bisa jalan ke kantor ya. Iya, kita bareng-bareng aja naik soalnya anak gue masih kecil, SD sama TK gitu kan. Tapi yuk kita naik Metro Mini gitu. Waktu itu masih ada Kopaja kan. Ya lucu tiap hari naik Kopaja, bibirnya gitu. lucu banget. But they were fun, but it was fun. Tapi itu momen yang priceless, bro. Dan yang pentingnya adalah gini, gue ngajak mereka naik Kopaja itu sering naik Kopaja sebelum mereka tahu bahwa itu tuh gitu. Sebelum mereka merasa bahwa itu tuh jadi sampai sekarang tuh mereka nggak pernah keberatan gitu, karena ya udah bagi mereka itu hal biasa gitu kan. Beda dengan kalau misalkan anak kita biasa naik mobil, seharusnya sekalinya harus naik kendaraan umum, nggak mau, panas lah, jangan AC lah, inilah itulah ya. Sebelum sampai ke titik itu, di awal banget, ya udah gitu. Ini bukan aib, ini bukan sesuatu yang aib. Normal people do this gitu ya, seperti itu. I think yang nonton buat para moms, you should also understand that, karena kadang-kadang moms juga hatinya lebih nurturing. Iya betul. Don't make my children suffer. Kalau father kan bisa lebih tough ya. Iya. Justru suffering itu yang membuat mereka tough. Ada yang pernah dari Instagram kakek saya itu pergi kerja jalan kaki, saya pergi sekolah naik bus, anak saya pergi sekolah naik mobil. Suatu hari cucu saya akan pergi ke sekolah jalan kaki lagi. Difficult times create strong men. Strong men create easy times. Easy times create weak men. Weak men creates difficult time. Ya kayak gitu. Nah itu. Siklusnya begitu aja. Nah siklus itu yang kita sebagai orang tua harus break. Iya benar sih. Lebih lengkap lagi di Parent Stories. Tapi tadi gue mau nambahin sebelum kita mengakhiri episode yang keren. I really wish to talk to you more, but I will have a coffee time with you. Tapi tadi yang pas lo ngomong itu ke-trigger satu bagian pas lo bilang itu nggak bisa dibendung, bro. Yang namanya orang tua itu pasti gini, gue nggak pengen hal-hal yang susah di gue terjadi ke anak gue. Itu sesuatu yang very natural. Betul. Itu cara kita menyampaikan cinta. Betul. Tapi here is the catch. Lu lagi raising your child or lu lagi raising yourself. Yes, itu dia. Keren gak? Itu sih nabok gue banget ya. Pas gue dapet statement itu. Sunil, lu tuh lagi raising your child or you are raising your 5 years or 6 years old yourself. Versi lu. Gitu. Kalau lu lagi raise lu dan yang jadi tumbalnya anak lu, ini bahaya sekali. Atau gini, are you raising your son or are you apakah lu sedang mengobati masa lalu lu? Nah, itu dia kan. Kayak dulu nggak pernah mainan ini, sekarang anaknya mainan terus gitu. Iya itu dia. Tapi gue early on gue dapet jawabannya sih. Yang nggak boleh di pass on adalah yang bersifat abstrak. Contohnya kayak misalkan dulu lu dibentak, yaudah itu yang direm. It stops with you. Dulu lu kalau misalnya punya mimpi dipatahin, dihadapkan dengan realita. Nah itu yang mungkin direm, tidak diteruskan ke anak lo. Tapi dulu disuruh nyuci mobil, lu disuruh nyuci baju sendiri, itu diterusin. Nah gitu. Karena kan hardship kan beda. Ada yang hardship benar-benar hardship, ada yang hardship mental. Nah itu sih. Yang bikin mental lu disturb jangan. Nah itu gitu. Tapi kalau yang bikin lo tough. Nah itu gitu. Makanya gue waktu SMA ya, gue milih loh
kelas 2 SMA tuh, gue kelas 1 SMA gue kan di 70. Gue bilang ke orang tua gue mau suatu hari gue kuliah di Bandung, tapi gue pengen dari sekarang. Jadi kelas 2 SMA gue di Bandung, di rumah mendiang nenek. Dan gue sangat-sangat menikmati nimba sendiri. Gue pakai nimba yang gini loh, ya kan. Gue sangat menikmati nyalain kompor minyak. Karena gini, bokap gue itu sering cerita, oh papa waktu dulu susah, papa dulu kalau mandi di sungai gini. Terus udah gitu, tapi ketika bokap gue cerita gitu, kayak yang, loh lu nggak mengizinkan gue, kemapanan lo tidak mengizinkan gue untuk melihat itulah, merasakan apa yang lu enjoy loh, gitu. Terus udah gitu, itu kelas SD tuh. Akhirnya dan itu kebawa gitu. Wah kalau gue mau sukses bapak gue harus setaf bapak gue harus mengalami hal-hal yang sulit nih gitu. Makanya kelas 2 SMA gue minta pisah, gue ke Bandung. Terus ya akhirnya gue tinggal, waktu itu nenek gue udah meninggal, jadi itu rumah kosong, itu isinya cucu semua gitu. Ya udah nyuci baju sendiri, nyuci motor sendiri, masak sendiri. Ya kalau kelaparan segala macam gitu. Tapi I really enjoy it, dan itu sesuatu, dan gue inget banget ketika gue tidur setelah nyuci baju, gue bilang ke diri gue, ini yang gue akan ceritain ke anak gue nanti. Sebagaimana orang tua gue dulu mandi di sungai dan itu ceritain itu ke gue. Gitu. Itu sih. Gitu. Jangan lupa sikat bukunya Medium Ugly, and see you in the next episode. Thank you, sebuah kehormatan Aditya Mulia. Honor is mine, man. Thank you so banget. I really enjoy this. Thank you.